Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solehah, amma ba'du. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal-amalan yang sangat dianjurkan dalam syariat adalah qiyamul lail, yaitu melaksanakan ibadah di sepertiga malam. Qiyam artinya mendirikan, yaitu mendirikan ibadah. Lail di pertengahan malam. Di saat orang tersebut diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun di tengah malam, itu adalah nikmat yang sangat besar. Sampai para ulama mengatakan kalau tidak ada qiyamul lail, tidak ada waktu di sepertiga malam, maka kami tidak akan betah hidup di dunia ini. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini lebih sangat dianjurkan lagi, karena semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail perkara sunnah, tapi dikerjakan di bulan Ramadan akan diganti pahalanya oleh Allah menjadi pahala yang wajib. Lalu apakah qiyamul lail ini harus untuk tidur terlebih dahulu? Terkadang ada banyak orang yang bertanya, Ustaz, kalau saya mau sholat tahajud, bagaimana kalau saya tidak tidur? Kita jawab, sholat tahajud berbeda dengan qiyamul lail. Kalau sholat tahajud itu ada syaratnya, yaitu harus tidur terlebih dahulu. Sehingga orang yang pengen sholat tahajud, maka dia tidak tidur, maka dia tidak sah melaksanakannya. Tapi orang yang diberi nikmat oleh Allah, sekali lagi, dia tidur, kemudian dia bisa bangun di waktu sepertiga malam untuk tahajud, maka dijanjikan oleh Allah maqaman mahmuda, diberikan makom yang sangat terpuji, artinya makom yang begitu tinggi. Kenapa orang yang melaksanakan sholat sunat tahajud diberikan makom yang terpuji, yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dikatakan dia meninggalkan kenikmatan tidurnya hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama, orang yang berpuasa nanti pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus langsung Allah memberikan di akhir. Kenapa? Kata Allah, karena mereka meninggalkan syahwatnya, mereka meninggalkan makannya, minumnya hanya untukku. Sama, di saat orang itu meninggalkan kenikmatan dalam tidurnya, meninggalkan bantalnya, kasurnya, semuanya hanya untuk Allah, maka mereka akan diberikan sesuatu yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita, seandainya contoh kita di bulan Ramadan ini kita tidak tidur, contohnya kita semalaman membaca Al-Quran dan qadarullah Allah kita nggak tidur, maka kita bisa melaksanakan yang namanya sholat qiyamul lail, itu sholat di sepertiga malam. Dan sholat di sepertiga malam ini, qiyamul lail itu tidak ada batas bilangannya, bebas. Tapi kalau kita mau variasikan, boleh. Contoh pertama, kita melaksanakan sholat sunat tasbih. Setelah selesai sholat sunat tasbih, kita melaksanakan sholat sunnah hajat. Selesai, mungkin kita ada yang diistikharahkan, kita sholat sunat istikharah. Nah setelah itu kita melaksanakan namanya sholat sunnah mutlak. Itu sholat sunnah yang mana itu bilangannya tidak ada batasnya. Sebagaimana mungkin kita pernah mendengar Al-Imam Ali Zainal Abidin melaksanakan sholat sunnah di tengah malam 1000 rakaat. Nah itu yang dinamakan sholat qiyamul lail. Kita pernah mendengar Habib Abdullah Haddad sholat sunnah 1000 rakaat. Itu namanya sholat qiyamul lail. Kemudian kita pernah mendengar Imam Ahmad Ar-Rifai 1000 rakaat, itu salat qiyamul lail. Kita pernah mendengar Sayyidatuna Rabi'atu Al-Adawiyah, salat sunnah itu sampai 10.000 rakaat, itu qiyamul lail. Dan itu tidak ada batas bilangannya. Dan itu bukan hanya di malam hari saja ya, di pagi boleh, di siang boleh. Yang penting
tidak dikerjakan di waktu-waktu yang diharamkan kita sholat, seperti habis subuh dan juga habis asar, atau di saat khotib sudah naik di saat berkhutbah di hari Jumat. Maka kita melaksanakan sholat qiyamul lail tersebut. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatal mutlaq rakaatain lillahi ta'ala. Tapi karena ini sholat sunnah mutlak, kita niatnya cuma usolli saja sudah diperbolehkan. Contoh di hati pas Allah usolli bar, itu sudah sah. Ya, tapi kalau pengen sempurna, pengen dapatkan kesunahan-kesunahan, karena sunnah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan ya, menjadi pahala wajib, maka kita sempurnakan usolli sunnatal mutlaq rakaatain lillahi ta'ala. Ya, dan itu tidak ada batas bilangannya. Kemudian di saat orang melaksanakan sholat qiyamul lail, itu kita dianjurkan memperbanyak ya. Tapi terkadang kita ada jenuhnya, ada bosannya. Ini ada amalan bagaimana kita nanti ibadah di sepertiga malam kita tidak ngantuk, tidak jenuh. Bagaimana caranya? Divariasi. Jadi jangan hanya kita sholat saja, divariasi. Nanti kalau sudah ngantuk baca Al-Quran, kemudian nanti kalau sudah ngantuk baca Quran, kita variasi lagi dengan kita memperbanyak istighfar. Ngantuk lagi, divariasi lagi, kita memperbanyak berdoa. Karena di waktu sepertiga malam ini ada 4 amalan yang lebih dianjurkan kita kerjakan ya. Yang pertama adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kemudian yang kedua adalah dengan kita memperbanyak baca Al-Quran. Sampai Allah firmankan, kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran dengan banyak, bacalah dengan baca Al-Quran yang kamu bisa walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, caranya adalah ibadah yang kita lakukan adalah memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi Allah sudah nyatakan, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Kemudian yang keempat adalah ibadah yang dilakukan di waktu sepertiga malam itu, dengan mereka ini memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi juga Allah nyatakan, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Dan itu di waktu sepertiga malam. Ini malam yang istimewa. Maka di saat Allah berikan kita rezeki, tidur kemudian bisa bangun, maka perbanyak kita melaksanakan sholat sunnah mutlak, dan 4 ibadah tadi lebih diutamakan. Atau kita seperti tadi kita tidak sempat tidur ya, maka kita bisa melaksanakan sholat sunnah mutlak seperti tadi dan 4 ibadah yang lainnya. Karena kemuliaan di atas kemuliaan, di saat orang berada di sepertiga malam, khususnya mereka yang tidur kemudian dia bangun, atau mereka tidak bisa tidur, maka dia perbanyak ibadah, maka itu kemuliaan di atas kemuliaan. Dan banyak kisah para aulia diangkat menjadi wali Allah, dimuliakan oleh Allah karena dia beribadah di waktu sepertiga malam. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa bangun di sepertiga malam beribadah kepada Allah, atau kita tidak tidur di sepertiga malamnya kita diberikan kekuatan oleh Allah dan keistiqomahan untuk bisa beribadah, khususnya 4 ibadah tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.